negatif tapi nggak ngerasa negatif. Iya, benar. Itu ya benar. Karena itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Udah otomatis. Benar. Karena sisi diri negatif kita kalau itu terlalu banyak, itu akan menjadi subconscious kita yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, makanya di sini kita harus aware gitu, kita harus sadar. Kita tidak, maksud saya kita jangan sampai kalah dengan diri negatif kita. Iya, jangan sampai kita nggak sadar-sadar itu gitu. Benar itu. Buru-buru tangkap ya, yang kurang-kurang kita tulis tuh buru-buru tangkap tuh. Iya, kita harus mau menimbulkan kesadaran secara otomatis. Kalau misalnya kita melihat kok kehidupan saya ini begini-begini aja. Nah, jarang sih yang begitu. Jarangnya karena apa? Karena kita terlalu lama di zona nyaman. Iya, jarang introspeksi intinya. Benar. Nggak sadar-sadar. Kalau orang mau sukses, pastinya kan ada sesuatu yang dia harus korbankan. Betul. Nah, karena kita senangnya berada di zona nyaman, akhirnya kita sulit mau mengorbankan sesuatu yang nyaman buat kita. Kan lebih enak ya kita berleha-leha di dalam tidur kita misalnya. Karena kita tidak perlu memeras keringat gitu kan, kita tidak perlu mengeluarkan segala daya upaya kita. Akhirnya ya sudah, kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita yang sesuai yang kita mau gitu. Kalau ini dibiarkan terus menerus, sedangkan kita tahu waktu kehidupan manusia ini terbatas, akhirnya sudah, sampai mati pun kita tidak akan memiliki prestasi. Game over ya kan? Yang ada game over gitu, tanpa ada suatu legacy yang kita berikan kepada penerus kita. Tanpa ada perbaikan-perbaikan juga ya dalam prosesnya. Masalahnya kan kita tidak sadar gitu, waktu terus berjalan. Tanpa kita menyadari bahwa waktu yang kita manfaatkan ini sama sekali tidak membentuk diri prestasi kita gitu. Jadi positif kita. Tetapi malahan sebaliknya. Tetapi kita senangnya berkeluh kesah. Kenapa sih kehidupan saya kok begini amat? Kok tidak seperti orang lain gitu ya, yang memiliki prestasi tingkat dunia misalnya. Nah di sini kan akhirnya kita tidak sadar, kita hanya pandai berkeluh kesah, tetapi kita tidak mau mencari solusinya. Kita tidak mau mencari akar permasalahannya, apa sih menyebabkan saya seperti ini. Karena yang bisa memenangi pertempuran di dalam diri kita, ya diri kita sendiri. Kalau bantuan-bantuan dari orang lain, dari terapis, dari siapa? Itu kan hanya supporting doang. Tetapi kalau kita tidak mau berinisiatif gitu ya, melawan diri negatif kita, akhirnya supporting ini hanya sekedar numpang lewat. Maksudnya nggak bertahan lama lah gitu ya? Nggak bertahan lama. Hanya misalnya bertahan 2 hari 3 hari lah. Benar. Kan banyak kayak kasus kita mengikuti kelas motivasi gitu. Benar. Kita di dalam kelas motivasi itu sepertinya terbakar gitu kan. Kayak mau sukses besok. Kita semangat 45. Besok sukses gimana? Benar. Tetapi coba kita lihat setelah kita keluar dari ruangan kelas, apakah motivasi kita masih terus terbakar atau malahan jadi melempem? Nah di sini kan akhirnya menjadi pertanyaannya gitu. Kenapa sih kok banyak orang yang sudah mengikuti ini ya kelas motivasi gitu, bahkan pembicaranya itu dari segala macam kalangan gitu, tetapi kok nggak merubah juga nasib kita. Kita hanya banyak wawasan, tetapi tidak ada satupun yang kita praktekkan. Bagaimana tuh Pak? Jadi apakah data negatif dengan data positif beradu apa bagaimana? Pastinya. Jadi impas gitu. Siapa yang menjadi pemenangnya gitu. Makanya kan saya selalu menyarankan ya ke setiap orang gitu, kita harus open minded dengan nasihat, apalagi nasihat yang membangun. Kita jangan alergi dengan nasihat, meskipun nasihat itu kadang menyakitkan. Kita harus mau mendengarkan segala hal yang positif, meskipun itu sepertinya menyakitkan gitu. Kayak geli-geli gitu ya. Geli. Perasaan gitu kan ada kayak gitu nggak dengar ngasih uang itu ngasih sedekah banyak kok geli-geli gitu. Nah itu karena kita memang tidak terbiasa. Begitu. Tetapi itu tidak masalah Gung. Memang awalnya rada geli-geli misalnya kan, rada kayak mengusik gitu diri kita. Ketampol lah gitu ya. Benar. Tapi kalau kita terus istiqomah ya, konsisten mendengarkan nasihat-nasihat yang membangun diri kita,
akhirnya dalam pikiran kita tuh lebih banyak sisi diri positif kita. Pada akhirnya dengan isi komen itu menang lah dari positif Benar, itu ya. benar. Karena memang itu perlu ikhtiar gitu. Effort, Kita iya. upayakan gitu. Nggak bisa datang sendiri ya, Nggak Pak? bisa datang sendiri gitu. Emang kita pikir selama ini bahwa hidayah itu tiba-tiba muncul Breng. begitu saja gitu kan? Nggak bisa. Itu perlu kita upayakan gitu. Sambet gitu. Benar. Even kita misalnya menyiapkan sesuatu hal yang baik gitu ya di dalam diri kita, Iya. ya kita harus mau berikhtiar untuk menjemputnya gitu. Tidak bisa datang begitu saja gitu. Kayak saya kan dulu pernah merasa, waduh ini kayaknya kehidupan saya lebih banyak hal negatif yang saya lakukan gitu ya dibandingkan hal yang positif. Dan saya minta ke Tuhan gitu bahwa melalui doa ya, ya Tuhan tolong tunjukkan saya seorang guru misalnya yang bisa membimbing kehidupan saya. Nah tetapi bukan setelah saya doa terus saya ngapa-ngapain gitu kan di rumah aja. Tiba-tiba datang gurunya. Ketok pintu. Benar, ketok pintu terus nanya ke saya, kamu butuh guru ya gitu kan. Wah kalau kayak gitu kan pastinya saya Kayak iklan. kaget gitu kan. Kayak iklan itu. Iya. Ya kan seharusnya setelah kita niat, kita membutuhkan seseorang yang membimbing kita, ya kita mulai langsung berikhtiar keluar dari rumah mencari Iya. guru siapa nih yang cocok buat diri kita. Nah di sini kan akhirnya memang ada proses yang kita harus lakukan gitu. Iya, jadi diri-diri negatif kayak malas-malas itu memang harus dilawan. Iya harus dilawan. Ya silahkan lah, bisa Benar. mungkin. Nah, yang penting kalau saya melihatnya ikhtiar kitanya Iya. untuk menjemput hal-hal yang positif yang ada di luar sana, agar hal tersebut memenuhi gitu pemikiran kita. Karena kan kita bisa melawan diri negatif kita kalau diri positif kita ini lebih kuat gitu. Nggak mungkin sebaliknya. Kita sudah tahu nih diri negatif yang menguasai diri kita, terus kita berdiam diri saja gitu. Ya udah dikuasai. Ya sudah. Kalau kita berlama-lama di dalam diri negatif kita, Makin numpuk. makin menumpuk dan akhirnya itu membentuk karakter diri kita dan kita tidak sadar gitu bahwa kehidupan kita ini seperti jalan di tempat. Iya, dan kita membenarkan diri negatif kita yang Nah, lucu itu. seperti itu. Benar. Kita kalau dengerin nasihat orang tuh kayaknya alergi gitu. Iya. Kita maunya membantah. Lo ngapain sih ngurusin diri gua? Udah parah banget itu. Emang diri lo udah baik apa? Nah akhirnya kan kita selalu senangnya menyalahkan orang lain, bukan kita coba introspeksi ke dalam diri kita. Oleh karena itu ya saya menghimbau gitu ya ke para viewers Beyond Education, kalau kita sudah menyadari gitu bahwa inner game ini kalau kita menganggap remeh, ini akan merusak masa depan kita. Banget. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri ke dalam agar kita mengetahui apakah di diri kita ini lebih banyak sisi diri negatif kita atau sisi diri positif kita. Kalau kita tahu ternyata lebih banyak sisi negatif diri kita, maka ubahlah segera agar apa? Agar kita dapat menjemput prestasi yang menanti kita. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Atas siang hari ini. Jangan lupa kalau misalnya ditanyakan silakan langsung tentang materi ini atau tentang topik ini atau misalnya topik yang sebelum-sebelumnya silahkan langsung saja di link deskripsi di bawah sudah tersedia semuanya. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.